Kali ini kita akan bahas tentang turunan atau juga dikenal dengan diferensial ya. Apa itu turunan? Nanti akan kita pelajari bersama, yaitu bahwa turunan itu kalian sudah pernah menerima di SLTA, yaitu kalau suatu jarak diturunkan menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan menjadi percepatan ya. Kalau jarak itu nanti akan direpresentasikan menjadi sebuah kurva, kemudian kecepatan itu direpresentasikan menjadi suatu vektor singgung atau vektor kecepatan di masing-masing titik, dan percepatan itu adalah pertambahan kecepatan dalam sekian satuan waktu yang biasanya direpresentasikan menjadi bentuk vektor normal. Jadi kalau kecepatan adalah vektor singgung, kalau percepatan adalah vektor normalnya ya. Jadi kalau saya gambarkan turunan itu adalah definisinya sebagai turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain ya, yang dinotasikan dengan f aksen. Dibacanya adalah f aksen, begitu ya, yang nilainya pada sebarang bilangan C adalah f aksen C, begitu, suatu limit H mendekati 0 fc plus H min fungsi C dibagi H. Jadi definisi dari turunan adalah seperti ini ya. Turunan adalah limit dari suatu fungsi C yang ditambahi H dikurangi fungsi C dibagi H, di mana H-nya ini adalah mendekati 0 ya. Jadi ini nanti bagaimana nanti bisa kita cari ya, bentuk turunan ini ya, nanti dengan pendekatan garis singgung dan percepatan. Jika C bergerak sepanjang sumbu X, maksudnya, maka bentuknya f aksen X ya, C-nya diganti dengan X menjadi limit H mendekati 0 fungsi X plus H min fungsi X dibagi H ya, itu. Nah, jadi ini adalah definisi dari turunan ya. Turunan itu seperti apa bentuk ini merepresentasikan apa, nanti kita bahas
berikutnya, yaitu bahwa turunan itu sebenarnya bisa kita dekati dengan suatu garis singgung, ya, dengan pendekatan yaitu suatu vektor singgung, ya, vektor kecepatan dan kecepatan rata-ratanya, ya. Kita lihat di sini dapat dijabarkan melalui pencarian garis singgung, ya. Bagaimana kita mencari, persoalannya adalah mencari garis singgung ini supaya kita mendapatkan rumusan turunan ini, ya. Kita lihat di sini, ini konsep yang paling penting dari suatu turunan, ya, di mana ini adalah sumbu X dan di sini sumbu Y. Kita ambil sebarang suatu fungsi, ini fungsi X, ya. Fungsi X kemarin sudah diterangkan di di pelajaran paling awal. Apa itu fungsi? Yaitu suatu korespondensi antara dua himpunan atau lebih, yang masing-masing himpunan yang pertama adalah himpunan asal dan himpunan berikutnya adalah himpunan hasil, ya. Korespondensi atau hubungan atau kesepadaan itu sudah diterangkan di materi kemarin, ya. Jadi nanti kita akan cari fungsi X ini, ya. Nah, bagaimana kita kembali lagi untuk mencari garis singgung dari suatu titik. Kita ambil suatu titik P begitu. Kita mencari garis singgung ini nanti. Kita tahu nanti garis singgungnya adalah ini, demikian. Bagaimana kita mencarinya? Yaitu melalui suatu tali busur. Ini titik Q. Ya. Nah, kita mencari garis singgung di sini, di mana di sini P itu adalah suatu koordinatnya adalah C tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian dengan demikian di sini kalau ini titiknya C, berarti tingginya adalah fungsi C. Kemudian Q itu kita ambil sembarang, di mana letaknya adalah C plus H. Jadi di sini jaraknya adalah ini H, ya. Jadi di sini C plus H. Kalau begitu, kalau di sini C plus H, berarti tingginya adalah fungsi dari C plus H, ya. Nah, target kita adalah mencari garis singgung di titik P, ya. Yaitu kita ambil sembarang Q, sembarang titik yang terletak tentu saja di kurva fungsi X ini. Kita tarik tali busurnya, begitu, ya. Kita tarik tali busurnya. Nah, ya, bahwa kemiringan garis singgung itu nanti akan dinyatakan dalam namanya kemiringan, ya, atau gradien. Itu adalah perbandingan dari selisih tegak dibagi dengan selisih horizontal, ya. Nah, berarti di sini adalah H, yang di sini adalah yang ini dikurangi dengan yang ini. Jadi kalau kita
apa namanya, kita telusuri di sini bahwa ini sesungguhnya adalah fungsi C plus H dikurangi fungsi C, ya. Nah, jadi nanti kita cari apa namanya perbandingan antara vertikal dengan horizontal. Sekarang kita kembali lagi. Bagaimana suatu tali busur PQ ini akan menjadi suatu garis singgung. Jadi garis singgungnya di P ini adalah, saya ambil ini garis singgung yang ini adalah tali busur. Nah, jika kita gerakkan mendekati P, ini penting ya. Jika kita gerakkan mendekati P, maka adalah misalnya di sini, begitu, ya. Tali busurnya akan menjadi begini. Apa yang terjadi? Tali busurnya jadi ini juga Q ya, tapi Q yang lain, yang Q kita bergerak ke sini. Ini akibatnya tali busur ini akan mendekati garis singgung, ya. Jadi kalau PQ sebelumnya adalah ini, kemudian karena Q kita gerakkan mendekati P, maka tali busur yang baru adalah yang saya kasih titik-titik ini, das ini ya. Nah, akibatnya apa? Tali busur ini akan mendekati garis singgung ini, ya. Kemudian lagi kita gerakkan lagi ke sini. Tali busurnya adalah seperti ini, ya. Semakin dekat. Ini di sini dan di sini, ya. Semakin dekat. Akibatnya apa? Selisih horizontalnya kalau tadi di sini itu adalah H, yang di sini ini berkurang. Kemudian yang di sini selisihnya berkurang juga, ya. Sehingga suatu saat, jadi kalau P ini koordinatnya P itu adalah C, fungsi C begitu, dan Q adalah C plus H, fungsi C plus H. Nah, ya. Jadi kalau Q ini kita gerakkan makin lama makin mendekati P, dan pada suatu saat Q itu berimpit dengan P, akibatnya apa? Selisih horizontalnya adalah semakin kecil mendekati 0. Jadi kalau ini kita gerakkan ke sini, sini, selisih horizontalnya makin lama makin kecil sehingga H itu akan mendekati 0. Jadi saya tulis di sini, jika Q digerakkan mendekati P, maka H akan berkurang. Ya, hanya akan berkurang. Dan jika Q sampai di P, ini yang paling penting, jika suatu Q sudah sampai ke tingkat P, maka tali busur PQ akan sama dengan garis
singgung. Ya. Jadi kalau Q ini kita gerakkan sampai ke P, maka tali busur ini juga akan bergerak, akhirnya mendekati garis singgung, mendekati, akhirnya sama. Ya. Ini prinsip ini mohon dipahami betul, ya. Jadi jikalau Q itu sudah sampai P, maka tali busur PQ akan sama dengan garis singgung. Jadi ini dipahami dulu.